Abe. Mana nggak dibawain? Loh, Nikmatnya kalau udah punya anak itu. itu dibuka. Tas terbuka. Tas Umi. Gimana, kelihatan kan teman-teman? Kelihatan. Ya, bagus sekali. Ya, bagus. Ya, langsung saja ya. Fi'il dalam bahasa Arab, kajian nahu, fi'il itu ada yang disebut dengan fi'il mujarrad. Arti mujarrad itu masih asli, belum ditambah-tambah, masih murni ya. Masih asli, murni. Ya, ibarat susu baru diperas dari sapinya itu masih mujarrad, belum dicampur gula, campur air, belum campur macam-macam rasa. Atau madu yang baru diperas dari sarang lebah itu masih mujarrad, ya, asli. Fi'il sulasi mujarrad ada yang memang terdiri dari 3 huruf asli, disebutnya fi'il sulasi mujarrad. Ada juga fi'il yang memang asli 4 huruf jumlahnya. Asli 4 huruf disebutnya fi'il rubai mujarrad. Ya, jadi ada fi'il sulasi dari kata salasah, artinya 3 ya, 3 huruf ya. Mujarrad memang asli 3 huruf. Ada juga fi'il yang asli memang 4 huruf, disebutnya rubai dari kata arba'ah. Rubai mujarrad. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas di bab ini. Fi'il ada yang sulasi mujarrad, ada juga yang sudah tambahan mazid. Fi'il yang hurufnya sudah ditambah-tambah itu disebutnya fi'il mazid. Arti mazid dari kata ziyadah, tambahan. Berarti kalau asalnya fi'ilnya 3 huruf, kemudian menjadi mazid, bisa jadi ditambah jadi 4 huruf. Kalau tambahannya 1. Kalau tambahannya 2, jadi 2 huruf. Ya. Nah, kita bahas pertama ini ada fi'il yang sulasi mujarrad dulu, yang masih asli 3 huruf. Sulasi mujarrad. Ya. Fi'il sulasi Hilang Ustaz suara. Aduh, daging kambing 100. di off cam aja mungkin Sat, mengaruhi sinyalnya. Gangguan cuaca kali ya, masih hujan ya? Hujan Mungkin ya? Sat. Atau enggak kameranya di offin aja Sat, biasanya mempengaruhi juga Sat. Kamera saya stopin Iya. ya. Jadi suara aja ya. Ya. Iya, Sat. Ya, fi'il sulasi mujarrad, fi'il yang masih asli 3 huruf. Fi'il yang masih asli 3 huruf. Ini ternyata dia punya 6 wazan, 6 pola. Wazan itu artinya pola. Arti wazan sebenarnya timbangan ya, timbangan. Waznun timbangan, tapi jadi artikan timbangan. Ya. Nah, 6 pola yang pertama yaitu seperti terlihat ini polanya fa'ala yaf'ulu. Coba perhatikan huruf ainnya. Perhatikan huruf ainnya. Fi'il madi fa'ala. Huruf ainnya berharakatnya fathah. Di fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Huruf ainnya atau ain fi'il ya disebutnya itu dhammah. Dari fathah ke dhammah. Naik ke dhammah dari fathah ke dhammah. Maka bab 1, jadi ada 6 bab ini ya. Bab 1 untuk fi'il sulasi mujarrad disebutnya bab fathu dhammin. Fathu dhammin artinya dari fathah ke dhammah. Fa'ala yaf'ulu dari fathah ke dhammah. Jadi yang dilihat patokannya huruf ain ya, ain fi'il. Dari fathah ke dhammah. Fathah dhammah, maka disebutnya fathu dhammin. Contohnya ya seperti ini, nasoro yansuru.
kataba yaktubu. Nah, itu ya. Pokoknya dari fathah naik ke dhammah. Kataba yaktubu. Nasoro yansuru. Nah, dakhala yadkhulu. Kharaja yakhruju, keluar. Nah, itu ya. Ini bab pertama sebutnya fathu dhammin. Nah, ini banyak contoh-contohnya. Bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Nah, lihat huruf ainnya di fi'il mudhari'nya turun ke kasroh. Fa'ala yaf'ilu, dari fathah ke kasroh. Maka disebutnya bab 2 ini fathu kasrin. Fathu kasrin, dari fathah ke kasroh. Contohnya jalasa yajlisu, duduk. Apalagi contoh lain, doraba yadribu, memukul, ya kan? Ya, pokoknya dari fathah ke kasroh. Itu disebutnya fathu kasrin. Bab 3, fa'ala yaf'alu. Lihat ainnya, dua-duanya fathah. Dari fathah ke fathah, fathatain. Maka bab 3 ini disebutnya fathatani atau fathatain. Dua-duanya fathah. Contohnya fataha yaftahu, membuka. Zahaba yazhabu, pergi. Qara'a yaqra'u, membaca. Nah, itu fathah dua-duanya. Baik madhi maupun mudhari'nya dua-duanya fathah. Bab keempat, dari kasroh ke fathah, fa'ila yaf'alu. Dari kasroh ke fathah. Berarti disebutnya kasru fathin. Kasru fathin. Dari kasroh ke fathah. Contohnya alima ya'lamu, artinya mengetahui. Rahima yarhamu, artinya menyayangi. Nah, jadi kita memang perlu juga bantuan kitab namanya Amsilah Tasrifiyah ya. Kitab apa? Amsilah Tasrifiyah, itu contoh-contoh tasrif. Nah, itu ada tuh. Itu bukunya tipis, murah. Nah, tuh Salman punya. Nah, kasih lihat covernya Salman. Nah, ini covernya yang cetakan baru kayak gini. Kalau yang cetakan lama kan kuning, warnanya kuning. Nah, ini pegangan anak-anak pesantren, santri pakai buku. Ya, itu banyak dijual bebas di toko buku, di Kuitang banyak. Di Kuitang, di Gramedia juga ada. Murah paling ya sekitar 10.000-an. 8.000 Ustaz. 8.000 tuh murah ya. Mahalan bakso pangsit. 6.000 Ustaz. Bakso aja udah 15.000. Bakso 15.000. Apalagi kalau nambah. Ya, silakan boleh dibeli untuk latihan contoh-contoh fiil-fiil yang bisa ditasrifkan. Bab kelima, lihat ain fiilnya. Bab kelima, ainnya dhammah dua-duanya tuh. Fa'ula yaf'ulu. Dari dhammah ke dhammah, berarti dhammatani atau dhammatain. Ya, dhammatani atau dhammatain. Contohnya kasuro yaksuru, artinya banyak. Contoh lain, kaburo yakburu, artinya besar. Soguro yasguru, artinya kecil. Ba'uda yab'udu, artinya jauh. Qoruba yakrubu, qorib, artinya dekat. Nah, bab 5 ini, fiil-fiil yang berasal dari bab 5 inilah yang nantinya menjadi cikal bakal kata sifat. Cikal bakal kata sifat. Contohnya ini, kasuro yaksuru jadi kasir, artinya banyak. Ya kan? Kasuro yaksuru, kasir, banyak. Kaburo yakburu, kabir, besar. Soguro yasguru, sogir, kecil. Ba'uda ya ba'udu, jadi ba'id, jauh. Qoruba yakrubu, qorib, dekat. Nah, itu semua kata sifat. Jadi kata sifat itu banyak yang berasal atau bersumber dari fiil sulasi mujarrad bab 5. Bab kelima ini. Ini menjadi cikal bakal kata sifat. Satu bab lagi yaitu yang bab ke-6, lihat ain fiilnya, huruf ainnya kasroh dua-duanya itu. Fa'ila yaf'ilu. Ya, dua-duanya kasroh, maka disebut kasrotani atau kasrotain. Contohnya hasiba yahsibu, hitung. Ini sangat sedikit sekali contohnya ya. Yang untuk bab 6 ini sangat jarang, sedikit
Ya. Jadi babnya ada 6 nih kalau mau kita hafalkan biar ingat gampang. Yang pertama fathu domin, fa'ala yaf'ulu ya. Pertama fathu domin, kedua fathu kasrin, ketiga fathatani. Yang keempat kasru fathin, kelima dhammatani, keenam kasratani. Nah, gitu aja cara ngingetnya tuh. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammatani, kasratani. Nah, gitu aja. Kalau anak pesantren dilagu-laguin, dibikin nyanyian itu. Ya. Kayak Nagom Imriti, kitab Alfiya Ibnu Malik itu dilaguin cara ngapalinnya tuh, dibikin lagu ya. Ya. Kalau belajar Alfiya kan di pesantren gitu. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Nah gitu ya, dinyanyiin, dilaguin. Ya, itu lebih enak ngapalinnya. Nah, itu ya ada 6 bab untuk fi'il sulasi mujarrad. Nah, selain fi'il sulasi mujarrad, ada juga fi'il yang asli memang 4 huruf mujarrad, belum ditambah. Nah, itu disebut fi'il rubai mujarrad atau mujarrad rubai. Ya. Fi'il sulasi rubai mujarrad. Memang 4 huruf, asli 4 huruf, asli bisod ya. Memang asli 4 huruf, bukan ada huruf tambahannya. Nah, memang asli 4 huruf. Contohnya, ini memang fi'ilnya agak jarang. Ya, agak jarang. Contoh yang sering kita temui ya ini contohnya. Wazannya itu fa'alala yufa'alilu. Tuh, wazannya itu. Contohnya tarjama yutarjimu tarjamatan. Artinya menerjemah. Waswasa yuwaswisu waswasatan. Artinya membisikkan, waswas nih, kerjaan setan. Zalzala yuzalzilu zalzalatan. Ini goncang ganjing, gempa ya. Dan masih banyak contoh-contoh lain. Cuma wazannya memang ini. Fa'alala yufa'alilu. Nah, sering kita baca ada tuh basmalah yubasmilu basmalatan. Artinya membaca basmalah, membaca bismillah. Mari kita buka kuliah kita dengan membaca basmalah. Nah, itu fiilnya ini basmalah yubasmilu basmalatan. Kita tutup kuliah kita dengan baca hamdalah. Nah, itu hamdalah yuhamdilu hamdalatan. Itu fiil rubai semua tuh. Disebutnya fiil rubai. Mujarrad. Fiil asli 4 huruf. Ya. Ada lagi dahraja yudahriju dahrajatan. Artinya menggelinding. Dahroja tuh bola, ibarat bola gelinding. Dahroja bukan dahria ya, lain. Ketawa Chandra. Dahroja yudahriju dahrajatan. Artinya menggelinding. Bukan dahria yudahriatan. Jangan diplesetin Chandra. Oi, ada tuh Pok dengerin tuh. Tuh Pok orangnya Pok. Chandra tuh Pok ngetawain Pok. Tarik kupingnya aja. Ya. Jadi itu ya, jadi nggak banyak untuk yang contoh rubai mujarrad, tidak banyak. Ya kalau memang mau kita teliti, cari-cari contoh-contoh di Quran, nah ada tuh. Seperti zalzala ada kan di Quran tuh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ada tuh kan? Ada. Oh, ini contoh fi'il rubai mujarrad nih. Oh, jadi gitu ketika baca Quran ketemu Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wah, nih zalzala yuzalzilu. Wah, ini fi'il rubai nih. Fi'il rubai nih, gua tahu nih. Baru kemarin diajarin 4 topik nih. Untung udah dia belajar. Tahu nih namanya fi'il rubai mujarrad. Oh, tuh baca lagi surat An-Nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu. Yuwaswisu nih. Ini fi'il rubai nih, saya tahu nih. Fi'il rubai mujarrad nih tuh yuwaswisu waswasa yuwaswisu. Nah tuh baru kemarin diajarin 4 topik nih saya tahu nih. Ini disebutnya fi'il rubai mujarrad tuh. Kan ada tadi An-Nas ya. Allazi yuwaswisu yuwaswisu. Nah gitu. Kalau anak kecil kan yuwaswisu. Yuwaswisu. Chandra masih kecil gitu tuh bacanya tuh. Yuwaswisu. Nah. Ya. Contoh apa lagi yang misalkan asa ada kan di Quran nggak? Di Quran tuh was subhi iza wal laili iza as surat At-Takwir ya. Surat At-Takwir ada ya? Benar.
Wasubhi iza Ya, Ustaz. tanafas. Tanafas bukan rubai. Yang as-asa itu. Ya kan? Ada enggak? Walaili Ya, iza as-as. Wasubhi iza tanafas. Innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin 'inda zil arsy makin. Wah, Chandra hafal tuh ngikutin dia. Hebat Chandra nih. Nah, pokoknya Chandra selalu jadi trending topik deh. Ya itu contoh as-asa, waswasa, zalzala itu fi'il rubai mujarrad. Nah, makanya diharapkan kalau orang yang udah belajar bahasa Arab diharapkan itu bisa mengintegrasikan pengetahuannya ketika membaca Al-Qur'an. Itu benar-benar ada pengaruhnya, ngefek gitu, ada efeknya. Beda dengan orang yang nggak belajar bahasa Arab. Ya, nggak belajar bahasa Arab mah ketika baca Quran lewat aja. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, terus lewat aja. Tapi kalau orang belajar bahasa Arab itu pasti tergelitik hatinya untuk mengkaji lebih dalam. Ketika baca qul huwallahu ahad, qul, wah qul nih fi'il amr nih. Fi'il amr nih qul nih dari qala yaqulu qul. Ah, fi'il amr nih gua tahu nih. Tuh udah belajar sama Pak Taufik nih, fi'il amr nih. Ya. Terus huwallahu ahad, huwa domer nih. Nih isim domer huwa nih. Tuh, yang jumlahnya ada 14 renceng itu huwa huma hum, iya huma hunna tuh. Dinyanyiin lagi. Huwa huma hum, iya huma hunna. Ah gitu ya. Laguin. Nah, jadi orang yang belajar bahasa Arab itu ketika membaca Quran tergelitik hatinya untuk meneliti, mengkaji lebih dalam, nggak lewat-lewat gitu aja. Ya, seperti ini baca surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wah, ini zalzalah yuzalzilu fi'il rubai ini. Rubai mujarrad deh kan gitu. Coba kalau yang nggak belajar bahasa Arab, meneketehe, lewat-lewat aja dia. Nggak tahu itu fi'il rubai, nggak tahu fi'il sulas. Nah, itulah pentingnya gunanya belajar bahasa Arab sebagai alat, sebagai kunci ya. Kunci memahami Al-Qur'an, memahami hadis dan ilmu-ilmu agama yang kitab-kitab sumbernya bertuliskan bahasa Arab. Gitu. Terus habis ya? Habis. Yang mujarrad sudah habis. Berarti ganti slide yang mazid. Mau lanjut atau cukup? Apa untuk yang mazidnya lain waktu? Mana Salman nih? Nah, untuk malam ini cukup yang sulasi mujarrad dulu aja ya. Untuk yang akan datang, sambung ke jilid 2. Ya. Episode berikutnya yang fi'il sulasi mazid. Fi'il yang sudah tidak murni. Fi'il yang sudah ditambah-tambahin. Ya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat semuanya. Ya. Kita jumpa lagi. Jadi jumpa lagi tahun depan ya. Jumpa lagi tahun depan, setahun gitu. Jauh. Baik, saya cukupkan untuk penjelasan tambahan dari saya. Saya kembalikan ke pihak berwajib. Silakan, Salman. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Alhamdulillah ya atas ilmu yang telah disampaikan. Adapun agenda kita pada malam hari ini yang terakhir yaitu penutupan. Seperti biasa kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga pamit ya, pamit live duluan nih. Kalian kalau masih mau kalau masih mau kumpul-kumpul, kali mau malam tahun baruan lewat virtual silahkan gitu. Nanti makannya juga makan virtual aja gitu.